Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Selvi Anggraini, calon guru penggerak Angkatan 10 Musirawas. Video kali ini berisi tentang aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman praktik baik budaya positif di SMK Negeri Pertanian 2 Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Lanjutkan dengan pemaparan selanjutnya yaitu oleh Ibu Selvi Anggraini, CGP Angkatan 10 SMK Pertanian Negeri 2 Tugu Mulyo. Untuk Ibu Selvi dipersilakan. Terima kasih Bu Warsida selaku moderator. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMK Pertanian Negeri 2 Tugu Mulyo. Terima kasih atas waktunya. Dalam hal ini saya perkenalkan dulu, saya Selvi Anggraini, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Musirawas, dan pada hari ini kami melakukan penyebaran pemahaman tentang disiplin positif yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu Elia Susilawati. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, ya, masih semangat Bapak Ibu? Ya, terima kasih ya. Jadi disiplin positif tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Elia yang pada dasarnya adalah impian kita semua sebagai seorang pendidik mengharapkan anak kita memiliki motivasi disiplin positif dari dalam dirinya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa, ya. Dan pada dasarnya disiplin positif itu adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah juga dijelaskan oleh Bu Elia bahwa kita mengubah paradigma dari stimulus respon menuju paradigma kontrol. Jadi kalau selama ini kita itu sebagai seseorang yang mendorong anak untuk tidak melakukan kesalahan, terus membuat anak sebagai terdakwa. Nah sekarang kita rubah seperti stimulus kontrol tadi, bahwa kita adalah sebagai seorang manajer. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sih posisi kita yang seharusnya sebagai seorang pendidik. Jadi di sini dalam disiplin positif itu ada 5 posisi kontrol. Ya Bapak Ibu, pertama penghukum, kedua adalah pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah mungkin kita sebagai seorang pendidik selama ini mungkin pernah melakukan semua posisi ini, yang selama ini mungkin merasa oh nggak apa-apa, anak itu nggak apa-apa kalau kita sebagai penghukum, karena kita merasa kalau tidak dihukum anak itu tidak akan disiplin. Nah kemudian pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu mungkin sering sekali bilang kasihan ibumu, kasihan orang tuamu. Nah ini tanpa sadar kita membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai seorang teman, gimana sebagai seorang teman, kemudian sebagai seorang pemantau yang jadi mata-mata, kemudian sebagai seorang manajer. Nah kita nggak tahu ya mana yang sebenarnya itu harus kita posisikan sebagai seorang pendidik yang sebenarnya. Kita lihat deh Bapak Ibu, mungkin kita flashback sebagai seorang pendidik, mungkin kita pernah merasa berada di posisi ini. Ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ya. Penghukum, sebagai seorang penghukum kita akan berbicara hormat pada bendera selama 1 jam, atau kamu berdiri di depan tiang bendera selama 1 jam, atau kamu harus memungut sampah karena kamu tidak upacara. Itu sebagai seorang penghukum, dan anak tidak tahu bahwa mereka itu akan mendapatkan hukuman. Tadi seperti dijelaskan Ibu Elia. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini biasanya kalau penghukum itu dengan menunjuk-nunjuk tangan, berkacak pinggang, suara tegas, ya, mata melotot, ya, nadanya tinggi. Itu yang sering Bapak Ibu lakukan kalau dulu di labelin kalau kesiswaan Bapak Ibu yang killer. Kemudian membuat merasa bersalah. Jadi kita sering di posisi ini dengan kondisi yang lebih lembut dibandingkan penghukum, posisi penghukum. Jadi kita di sini dengan suara agak memelas,
biar siswanya simpati dan merasa iba sehingga mereka tidak berbuat kesalahan. Nah, jadi di sini apa yang kita katakan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Kasihan ibumu, coba kasihan ibu sebagai seorang wakil kesiswaan misalnya. Nanti saya dipanggil oleh kepala sekolah, kamu nggak kasihan lihat saya kena marah terus oleh kepala sekolah kalau kamu sering melakukan kesalahan. Nah, jadi kita melihat anak itu tertunduk, melihat kita seperti itu memelas, akhirnya dia tidak melakukan kesalahan karena dibuat ibah oleh kita. Kemudian selanjutnya adalah manajer. Posisi manajer, nih. Kita akan berbicara, jadi apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini agak lebih tegas dibandingkan tidak membentak seperti penghukum, tidak juga memelas seperti pembuat rasa bersalah. Posisi manajer suaranya tegas, tapi tidak membentak. Jadi, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, ini yang sebenarnya paling efektif. Kemudian ada lagi, nih ya. Nih, kalau yang tadi ya, membuat rasa bersalah. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nih, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, kamu tidak pernah mengerjakan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini mengancam ya. Jadi, Bapak Ibu, kita seringkali di posisi kontrol itu. Yang kita harapkan memang baik dari posisi kontrol yang kita lakukan. Ujungnya adalah berharap anak tidak melakukan kesalahan kembali. Tapi kita lupa bahwa seperti yang katakan Bu Elia tadi, bahwa anak itu adalah seseorang yang punya kebutuhan berbeda dengan kita. Kemudian kita harusnya tahu kenapa dia melakukan kesalahan. Tadi ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Jadi motivasi itu yang anak harusnya kita dalami, kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi tidak semua orang yang membuat kesalahan itu karena dia buruk. Jadi ada orang yang mencuri pun karena dia memenuhi kebutuhan dasar mereka tadi. Jadi kita tidak boleh sebagai posisi penghukum merasa bersalah tanpa mengetahui kebutuhan dasar apa yang mereka lakukan. Nah, sebagai langkah selanjutnya dalam memposisikan posisi kontrol tadi, kemudian berharap anak adalah orang yang disiplin dengan motivasi intrinsik dari dalam tanpa imbalan. Jadi tadi juga dijelaskan bahwa motivasi itu ada yang tidak ingin dihukum, kemudian ingin mendapatkan penghargaan. Itu semua adalah motivasi intrinsik atau dari luar, dan itu tidak akan bertahan lama. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini berpikir bahwa penghargaan reward itu adalah sesuatu yang baik, maka mungkin pandangan kita harus bergeser ya Bapak Ibu, karena penghargaan atau reward itu adalah sesuatu yang tidak membuat motivasi itu bertahan lama dari diri kita. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu karena sesuatu. Beda kalau dengan tadi restitusi. Nah, restitusi itu ya, restitusi itu kita menggiring anak untuk menyelesaikan masalah yang dia buat dengan penyelesaian menurut dia dan keyakinan yang sudah mereka buat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini tahapan segitiga restitusi itu adalah ya, jadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan segitiga restitusi yang harus kita jalankan ketika kita berharap menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab secara pribadi, motivasinya secara pribadi dari diri sendiri.
Bagaimana tahapan menstabilkan identitas? Yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita bukan sebagai penghakim, ya Bapak Ibu. Jadi membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Terus ibu bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi bapak ibu, ketika anak melakukan sesuatu, misalnya saja berkelahi ya bapak ibu. Jadi sebagai seorang manajer, ya, sebagai seorang manajer yang melakukan restitusi ini, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai anak itu sudah dipanggil, kita pojokkan. Tapi stabilkan dulu identitasnya, biar dia mau bercerita. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tadi, berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi kita tidak membuat dia merasa terpojokkan. Itu yang penting. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Jadi walaupun tadi kita seakan-akan membela ya, bahwa berbuat kesalahan itu adalah manusiawi, tapi tetap kita harus memvalidasi bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalau tadi kita berpikir anak itu melakukan sesuatu karena dia jelek, itu kita harus dengarkan dulu. Kemudian baru kita cari mana yang salahnya. Ini ya contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contoh misal Bapak Ibu ya, ketika ada anak yang berkelahi, ya, kita tidak bisa menyalahkan bahwa mereka adalah anak yang troublemaker, ya, anak yang selalu berbuat kesalahan. Tanyakan dulu, ya, bahwa kesalahan itu adalah manusiawi, ya. Buat dulu pernyataan seperti itu. Kemudian kita bilang, pasti kamu juga pernah, apa kamu punya alasan. Kadang anak berkelahi kan kita tidak bisa mengatakan bahwa anak ini salah loh. Siapa tahu dia berkelahi itu karena mempertahankan harga dirinya. Dan itu adalah hal yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia. Jadi jangan mentang-mentang berkelahi, jadi dianggap anak itu salah. Jadi kita posisikan kita itu sebagai manajer yang tahu kebutuhannya. Kemudian menanyakan keyakinannya. Jadi sudah tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi penting Bapak Ibu, anak itu meyakini nilai-nilai kebajikan. Jadi ada pertanyaan pada saat menanyakan keyakinan ini adalah apa keyakinan kelas kita? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita menggiring anak pada saat ini untuk menemukan solusinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Contoh, ketika berkelahi, kita tidak menghargai satu sama lain. Maka keyakinan apa yang dilanggarnya adalah keyakinan saling menghormati. Nah, kita tanyakan ke murid kita ketika berkelahi itu apa yang sudah diyakini dalam kelasnya pada saat kita melakukan keyakinan kelas, ya, bahwa setiap orang pasti ingin saling menghormati, pengen dihormati. Nah, ketika kita tidak menghormati orang lain, maka kita sudah melanggar keyakinan itu. Nah, dalam program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini.
Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa memberikan ilmu bagi Bapak Ibu semua dan bisa diterapkan sebagai sarana kita melakukan tindakan yang baik sebagai seorang manajer, sebagai seorang pendidik, untuk berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab, dan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Itulah pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Selvi Anggraini. Dari pemaparan yang pertama tadi, Ibu Elia dan Ibu Selvi, kiranya ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Ya, saya rasa ada pertanyaannya. Oke, bagus Bu Miranti, silakan. Baiklah, pada kesempatan ini menarik sekali ya diseminasi dari Bapak Ibu calon guru penggerak ini tentang budaya positif ya yang disampaikan oleh Bu Elia. Pada budaya positif ini diawali dengan kesepakatan kelas ya Bu Elia ya. Pada kesepakatan kelas kita sudah buat nih kesepakatan kelas, tapi pada perjalanan waktu dalam proses pembelajaran itu ada saja anak-anak yang melanggar dari kesepakatan kelas ini. Nah, yang belum saya pahami itu upaya kita supaya anak-anak ini bisa menjalankan kesepakatan kelas ini dengan rasa kesadaran diri seperti itu. Jadi tidak ada pemaksaan. Jadi saya ini belum paham tentang bagaimana sih upaya kita sebagai guru supaya kesepakatan kelas ini bisa dijalani sesuai dengan komitmennya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Miranti. Ya, dia bertanya mengenai pelanggaran bagaimana kalau kesepakatan kelas itu sudah kita buat, Bu Elia. Kira-kira ada pertanyaan lagi untuk yang lain? Ya, Bapak Alvin. Ya. Masih dikit Pak Alvin ini nggak cukup. Oke, terima kasih kepada Ibu Felia dan Ibu Selvi sebagai calon penggerak guru. Semoga guru-guru yang ada di sini kedepannya bakal sama seperti Ibu Elia dan Bu Selvi. Ya, untuk mengenai disiplin positif kan Bu, tiap guru kan sudah membuat suatu keyakinan kelas tiap sebelum mata pelajaran berlangsung. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana cara untuk mengimplementasikan disiplin positif untuk peserta didik ke depannya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Alvin atas pertanyaannya. Bagus sekali bagaimana mengimplementasikan. Ya, baiklah. Oke, ada yang lain lagi? Oh, boleh, Bu Delika. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya ya Ibu, karena ini materinya menarik sekali, tentang restitusi disiplin diri. Ya, tadi kan ada pertanyaan yang tidak boleh menyudutkan anak, ada juga yang tidak boleh menempatkan anak merasa bersalah dan lain sebagainya.
Nah, pertanyaan saya hampir sama dengan pertanyaan Bu Wiranti. Tetapi bedanya, kalau misal kita sudah melakukan segitiga restitusi tadi, tetapi ada beberapa anak yang malah tidak menanggapi yang kita bincangkan bersama dia, atau yang kita nasihati dia, udah nasihati, udah ngomongnya baik-baik tanpa menyalahkan dan menyudutkan, tetapi perkataan kita masih tidak dianggap. Bagaimana cara mengatasinya, Bu? Supaya emosi kita pun terkontrol dan anak-anaknya sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Jessica. Ini Bu Selvi dan Ibu Elia yang menanyakan tentang restitusi disiplin diri. Saya rasa 3 pertanyaan dulu ya. 3 pertanyaan dulu, nanti dijawab. Setelah itu kalau memang masih ada pertanyaan lagi, nanti kita lemparkan lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Bu Selvi dan Bu Elia untuk menanggapi pertanyaan daripada Bapak dan Ibu guru semuanya. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya yang tadi sudah dijawab oleh Bu Elia, pertanyaan Bu Wiranti. Pada dasarnya pertanyaan antara Bu Wiranti, Pak Alvin dan Bu Jenika berkaitan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di pertanyaan Bu Wiranti, bagaimana anak-anak yang tidak menjalankan keyakinan kelas itu seperti apa kita mengatasinya. Kemudian kalau Pak Alvin, bagaimana implementasinya untuk mendisiplinkan anak ya di dalam kelas tadi. Kemudian yang Bu Jenika adalah restitusi ini tindakan yang mendisiplinkan anak, tapi ada beberapa anak yang tidak bisa ya. Kemudian bagaimana kita menstabilkan emosi kita sebagai seorang pendidik. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi alhamdulillah dalam pembelajaran kami di guru penggerak ini Bapak Ibu banyak hal yang kami dapatkan, dan kami juga berharap nanti Bapak Ibu juga akan merasakan apa yang kami rasakan materi dari guru penggerak ini. Jadi selama ini mindset kita sebagai seorang pendidik itu adalah transfer ilmu saja ya Bapak Ibu. Ternyata bukan hanya itu, tapi sungguh luar biasa sebagai seorang pendidik. Kita itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak yang tadi sudah dijelaskan Ibu Elia. Jadi kalau menuntun bukan menuntut ya Bapak Ibu. Beda kalau menuntut. Kalau menuntut berarti kita memaksakan kehendak kita. Mau jadi apa dia? Sama seperti kita sebagai seorang orang tua pengen anak kita jadi dokter. Karena menurut kita dokter itu bagus, gajinya besar. Nah, padahal anak itu punya impian sendiri, kodrat sendiri. Nah, sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, kita harus mengakomodir kodrat anak itu. Jadi kita hanya bisa menuntun ya Bu Wiranti, bukan menuntun. Jadi walaupun ada beberapa anak yang tidak, ya kita kembalikan lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Elia bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang menurut saya semua orang akan sepakat, tidak tergantung dengan ras, suku, agama, bahwa nilai kebajikan itu, norma-norma kebajikan itu disepakati orang-orang di seluruh dunia. Tidak ada orang yang tidak suka dihormati, tidak ada orang yang tidak ingin dihargai omongannya. Nah itulah, karena nilai kebajikan itulah kita menuntun anak kita, karena sebagai seorang manusia yang ingin dihormati, maka berlakulah juga menghormati orang lain agar bisa dihormati orang lain. Nah, ketika ada anak-anak yang lupa akan hal itu, bukan berarti dia adalah anak yang pembangkang. Makanya kembali ke restitusi tadi ya Bu Jenika, kita tanyakan kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu atau melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, yang sudah disepakati bersama. Nah, kita tanyakan kenapa dia melanggar itu. Kemudian ketika kita sudah tahu alasannya, maka kita jangan jadi posisi penghukum.
Ya, bahwa semua orang pasti melakukan kesalahan dan setiap kita melakukan tindakan pasti ada alasan. Nah, alasan itu yang kita kaitkan dengan nilai kebajikan yang tadi. Misalnya dia berkelahi, maka dia melanggar keyakinan kelas saling menghormati. Maka kita balikan lagi bahwa tidak ada anak yang tidak ingin dihormati, tidak ada orang yang tidak ingin dihormati. Sehingga ketika kita sudah menggiring itu keyakinan kelas yang sudah disepakatinya, maka anak itu juga akan tersadar sendiri. Oh iya ya, saya ini adalah orang yang tidak menghormati orang lain, sementara saya ingin dihormati. Nah, pada saat itu kan kita sudah menstabilkan emosinya. Saya rasa ketika anak sudah stabil emosinya, guru juga mungkin akan stabil emosinya ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika anak melakukan kesalahan lagi, ya kembali lagi sebagai seorang manusia, pasti melakukan kesalahan itu butuh proses perbaikannya. Tidak sekali dua kali lantas kita berubah jadi baik. Kadang berbuat kesalahan itu bisa berkali-kali agar kita bisa menyepakati sesuatu yang baik buat diri kita. Jadi tadi kembali lagi ke Pak Alvin, bagaimana mengimplementasikannya? Ya, tadi salah satu upayanya adalah membuat keyakinan kelas dengan disepakati bersama. Jadi Bapak Ibu pada saat awal pembelajaran, terutama wali kelas, itu membuat nilai-nilai apa yang diyakini di kelasnya, saling menghormati misalnya, terus meminjam menggunakan barang orang lain dengan cara meminta izin. Jadi nggak ada lagi penanya yang dicolong. Nah, kemudian ketika keyakinan kelas itu sudah disepakati, kita buat kesepakatan kelas dan ditempel di kelas biar anak tahu bahwa ini kesepakatannya. Nah, kalaupun ada yang melanggar, saya rasa juga manusiawi. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai seorang petani yang bercocok tanam, kita hanya bisa men-setting medianya ya Bu Jenika, sebagai seorang guru produktif men-setting medianya, pupuk apa yang dipakai ya, tapi kita tidak bisa mengubah bibit yang kita tanam. Jadi kalau jagung kita berharap padi nggak akan mungkin. Jadi tapi dari bibit yang kita tanam, ada saja bibit-bibit yang mungkin tidak jadi atau mungkin bibit yang abnormal. Nah, sebagai seorang pendidik, kita hanya bisa mengusahakan itu Bapak Ibu, mengusahakan bahwa media tanam yang kita berikan adalah media tanam yang terbaik dengan pupuk yang terbaik, ya, dirawat dengan baik. Tapi kalau hasilnya masih ada yang tidak maksimal, maka itulah tadi kita hanya sebagai seorang penuntun, bukan penuntut. Jadi ketika kita merasa sebagai seorang penuntun, maka kita juga emosinya akan stabil ya Bu Jenika. Jadi tidak akan memaksakan anak harus jadi dokter, anak harus pinter, anak harus ranking. Tidak. Kalau semua orang ingin ditepuk tangankan, maka tidak ada yang tepuk tangan di belakang. Siapa yang mau tepuk tangan? Jadi memang tugas kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Warsida. Terima kasih. Itulah jawaban dari Ibu Selvi dan Ibu Elia. Kalau Mas Adam pertanyaan lagi. Saya lewatkan satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Oke, Bu Fitri, silakan. Masih Bu Fitri ini karena kurang panjang ini, saya cukup. Terima kasih Ibu Elia dan Bu Selvi atas materinya. Saya akan bertanya secara singkat dan tolong jawab singkat dan sejelas-jelasnya. Ini tentang budaya positif. Bagaimana untuk kita guru, jika masih ada teman kita guru yang masih sulit melakukan perubahan ini? Terima kasih. Tolong dijawab ya Bu Elia. Ini pertanyaan luar biasa ini Bu Elia dan Bu Selvi. Tolong dijawab secara singkat saja katanya, tidak perlu berpanjang-panjang. Ya, silakan Bu Selvi.
Terima kasih Bu Fitri. Kalau saya satu tadi, nanti Bapak Ibu yang belum mau berubah, coba ikut guru penggerak. Jadi kalau ikut guru penggerak Bapak Ibu ada modul yang mengubah paradigma kita sebagai seorang guru sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang tidak ingin kita lakukan sebagai pendidik kecuali menuntun peserta didik kita menjadi manusia yang bahagia dan selamat setinggi-tingginya. Jadi itu kalau dari saya, Bu Fitri. TGP itu kan ada batas umurnya, di mana kalau yang tidak mau berubah itu adalah orang yang sudah tidak TGP. Boleh dijawab itu Bu Selvi atau Bu Elia? Itu pertanyaannya bagus sekali itu. Iya. Itu mengenai umur Bu. Ya. Guru-guru yang muda. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Di sini saya sebagai moderator ingin menambahkan sedikit ya. Ternyata kita ini sebagai guru itu memang harus berpihak kepada murid. Ya. Kenapa berpihak kepada murid? Kita selalu murid dan murid. Ya. Ini di sini ada kata-kata menghamba, Bapak Ibu. Artinya menghamba seperti yang disampaikan Bu Elia tadi, menghamba itu artinya bukan berarti kita seperti menghamba itu menyembah. Ya. Seperti kita menyembah pada murid, akan tetapi arahnya memang seperti itu Bapak Ibu. Ya, setelah Bapak Ibu nanti masuk menjadi guru penggerak, nanti akan tahu, begini loh. Ternyata apa yang kita lakukan di sekolah ini, waduh, belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Setelah nanti Bapak Ibu masuk menjadi guru penggerak, insya Allah nanti Bapak Ibu akan tahu. Dan semangat untuk mengikuti guru penggerak selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, saya rasa ini cukup ya Bu Selvi. Ya, kalau memang masih ada pertanyaan, masih ada unek-unek, saya rasa cukup. Ya, karena ini cukup, saya sebagai moderator apabila ada kurang-kurang seret, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Umi. Iya Ibu. Umi, tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Ibu. Kenapa? Karena saya tidak mengerjakan tugas. Ya, Ibu tahu bahwa semua orang pasti pernah tidak mengerjakan tugas, pernah berbuat kesalahan, ya. Ibu bersyukur kamu sudah mau mengakui bahwa kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kemarin saya pergi sama keluarga Ibu dan saya disampaikan jadi saya lupa seperti ini. Ya, jadi kamu lupa mengerjakan tugas. Kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan tugas, salah atau tidak? Bagaimana kedepannya nanti ketika kamu akan pergi atau kamu ketiduran, apa kamu tetap tidak mengerjakan tugas? Enggak, saya akan mengerjakan tugas terlebih dahulu. Ya, bagus ya. Nanti kedepannya berarti kamu mau memperbaiki kesalahan kamu. Ibu bersyukur kamu sudah mau mengakui dan mau memperbaiki kesalahan kamu kedepannya. Terima kasih. Selanjutnya silakan kembali ke kelas ya. Makasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Khalifah dari kelas 10-1. Setelah saya berdiskusi dengan Ibu Selvi, saya merasa senang dan mendapatkan pemahaman bahwa tidak mengerjakan tugas merupakan perbuatan yang tidak baik dan saya tidak akan mengulangnya. Terima kasih Ibu Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitrianingsi, Guru Bimbingan Konseling SMK Pertanian Negeri 2 Tugumulyo, teman sejawat dari Ibu Selvi Anggraini yang sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 10. Saya mengikuti materi dari Ibu Selvi Anggraini mengenai budaya positif. Menurut saya materi yang sangat menarik. Di sini saya akan memberikan tanggapan di sekolah ini untuk siswa. Sudah banyak siswa yang disiplin tetapi tidak dari faktor intrinsik.
kami sebagai guru banyak pengetahuan baru. Kami jadi bisa belajar memposisikan diri kepada siswa, apakah kami sebagai pemberi hukuman, pemantau, atau manajer. Kedepannya kami berharap kami bisa mengikuti perubahan ini dan kami bisa menjadi memposisikan diri sebagai guru yang baik untuk siswa kami. Sekali lagi selamat untuk Ibu Selvi Anggraini.